Oh, hai semuanya. Kenalin, gue Gilbert, alumni FEUI 2018. Dan saat ini sebenarnya gue udah aktif kerja, tapi gue cukup kangen di masa-masa gue kuliah, di mana gue bisa belajar banyak materi. Akhirnya gue bikin channel ini sebenarnya simply untuk menyalurkan hobi aja, di mana salah satu hobi gue itu ngajar, ngajar materi-materi ekonomi. So untuk video kali ini gue mau start dari materi yang cukup sederhana, yaitu circular flow diagram gitu. So hope you enjoy. Oke, jadi kita akan mulai dengan circular flow diagram, di mana sebenarnya sebagai bayangan untuk yang belum tahu circular flow diagram, jadi si diagram inilah gitu, sebenarnya lebih ke arah diagram yang berusaha untuk nunjukin bagaimana sih suatu perekonomian itu bekerja, di mana akan digambarnya dengan suatu flow yang cukup sederhana gitu. Nah, otomatis kalau kita bicara suatu perekonomian berarti akan ada dong interaksi sebenarnya dari satu orang dengan orang yang lain gitu. Entah itu ngelakuin transaksi atau apapun gitu. Nah, itu juga akan di-capture ke dalam diagram ini gitu. Nah, tapi mungkin sebelum masuk ke diagram itu ada beberapa hal-hal yang mungkin kita perlu tahu gitu. Jadi, untuk yang baru mulai juga belajar ekonomi, sederhananya di ekonomi itu biasanya barang itu terbagi secara dua gitu. Jadi secara basicnya kita kenal ada yang namanya output dan kita kenal ada juga yang namanya input gitu. Output itu seperti barang yang sudah jadi barang yang udah siap untuk dijual, barang yang udah bisa untuk kita konsumsi lah gitu. Sedangkan input itu seperti bahan-bahan yang barang-barang yang masih belum jadi masih perlu diproses lagi untuk bisa menghasilkan output gitu. Nah, di mana dalam ekonomi input itu sederhananya terbagi jadi 4 gitu. Jadi ada 4 jenis input. Yang pertama yaitu tenaga kerja gitu. Tenaga kerja yang dimana di sini ya bahasa Inggrisnya labor gitu. Ada juga modal atau uang gitu yang biasanya untuk mendanai suatu proses produksi dan ada juga sumber daya alam atau bahan baku gitu kayak untuk melakukan suatu proses produksi gitu, bahan mentahnya lah gitu. Nah, terus yang terakhir ada yang namanya kewirausahaan gitu, di mana kewirausahaan ini tuh seringkali disebutnya sebagai barang input yang sifatnya abstrak gitu karena nggak kelihatan seperti tiga barang input yang lain, tapi biasanya dipakai untuk meramu gitu, untuk menggunakan si tenaga kerja, modal dan sumber daya alam ini untuk proses produksi gitu. Jadi kayak semacam keterampilan lah gitu. Nah, sekarang kita udah tahu nih bahwa ternyata dalam perekonomian itu ada 2 jenis barang. Sebenarnya kalau kita udah belajar lebih lanjut ada lagi nih tambahan satu, namanya barang intermediate, tapi, itu nantilah gitu. Sekarang kita simply tahu dulu output sama input gitu, oke. Nah, terus selain barangnya, kita juga harus tahu nih sebenarnya dalam perekonomian itu siapa-siapa aja sih yang terlibat gitu. Atau kadang bahasa kerennya kita mau tahu aktor-aktor dalam perekonomian siapa gitu. Nah, secara sederhana di sini ada 4 pelaku ekonomi gitu. Pelaku ekonomi atau aktor-aktornya ekonomi gitu. Nah, yang pertama ada yang namanya rumah tangga konsumen gitu. Atau kadang kita singkatnya RTK gitu. Nah, biasa bahasa Inggrisnya disebutnya household gitu. Nanti mungkin pasif kalau flow diagramnya baru kita akan lihat ya secara detail sebenarnya setiap pelaku ini tuh mereka tuh punya peran sebagai apa sih gitu. Oke. Nah, terus ada lagi nih yang namanya rumah tangga produsen gitu. Jadi kalau ada konsumen pasti ada produsennya dong gitu. Tangga produsen. Nah, di mana rumah tangga produsen kadang kita singkatnya RTP gitu. Terus yang ketiga ada lagi pemerintah atau government, dan yang terakhir itu ada masyarakat luar negeri gitu. Masyarakat luar negeri ini biar gampang nanti gue singkatnya MLN aja ya gitu. Pemerintah nanti gue singkatnya government aja.
atau enggak gitu. Oke. Nah, ini juga makanya nanti ke depan kalau seandainya kalian belajar ekonomi gitu, terus kayak ada dibilang perekonomian dua sektor gitu. Nah, kalau dibilang perekonomian dua sektor, ya berarti perekonomiannya itu hanya ngelibatin pihak satu sama pihak kedua gitu. Nah, ini perekonomian dua sektor gitu. Ada juga namanya perekonomian tiga sektor. Ya udah, kalau perekonomian tiga sektor berarti kita mengasumsikan bahwa dalam ekonomi itu cuma ada tiga pelaku doang, rumah tangga, konsumen, produsen, sama pemerintah gitu. Nah, ini tiga sektor. Nah, baru kalau seandainya dibilang perekonomian empat sektor, nah baru nambah masyarakat luar negeri gitu. Oke. Biasanya juga istilahnya dalam ekonomi, kalau perekonomiannya masih sifatnya dua sektor sampai tiga sektor ini kita sebut sebagai perekonomian tertutup gitu, atau closed economy gitu. Kenapa tertutup ya? Berarti perekonomian itu hanya ada berputar di negara itu aja gitu, antar pelaku di negara tersebut gitu. Nah, tapi kalau udah ngelibatin pihak luar, orang luar, negara luar gitu, udah pasti nyangkutin masyarakat luar negeri dong gitu. Nah, makanya untuk perekonomian yang empat sektor itu baru biasanya orang-orang tuh sebutnya open economy gitu. Oke, jadi jangan lagi bingung antara perekonomian dua sektor, tiga sektor, empat sektor, closed economy, open economy, dan sebagainya gitu. Oke, nah eh, terkadang atau bukan terkadang sih, lebih ke arah setiap pelaku-pelaku ini tuh mereka punya perannya masing-masing gitu. Nah, di mana rumah tangga konsumen sesuai namanya konsumen gitu. Mereka yang melakukan konsumsi kan sebenarnya. Jadi role utamanya, ini gue sebutin dulu role utamanya dulu aja ya. Nanti lebih detailnya di diagramnya gitu. Lebih di sini berarti dia yang sifatnya membeli barang-barang output gitu. Kenapa? Karena ya melakukan konsumsi gitu. Oke. Jadi dia akan beli barang-barang output. Tapi kan gimana sih caranya dia beli gitu? Ya berarti dia harus bekerja dong gitu. Nah, kalau dia mau bekerja berarti dia harus menjual tenaga dia gitu. Dia harus menjual bekerja gitu, atau kalau seandainya dia punya uang lebih, ya udah uangnya dia investasiin gitu. Nah, otomatis kalau kayak gitu dia yang menjual inputnya gitu. Jadi untuk rumah tangga konsumen dia beli output tapi dia jual input gitu. Nah, kebalikannya nih sama produsen gitu. Kalau produsen kan berarti dia ngelakuin proses produksi kan. Nah, untuk ngelakuin proses produksi dia butuh input gitu. Maka yang dia beli ya input gitu. Kegiatannya beli input gitu. Nah, tapi hasil produksinya apa? Hasil produksinya dia bisa membuat suatu output gitu. Nah, di mana output itu akan dia jual gitu. Jadi perannya selanjutnya adalah melakukan jual output gitu. Nah, kalau pemerintah tuh perannya apa sih gitu? Pemerintah pertama perannya pasti meregulasi gitu. Regulasi pasarnya biar ketika terjadi proses jual beli itu berlangsung secara adil gitu, secara legal gitu. Ada aturan yang diikat oleh pemerintah tadi gitu. Nah, kadang juga pemerintah juga bisa nih untuk ngelakuin yang namanya pajak ataupun subsidi gitu. Nah, pajak itu apa sih? Sebenarnya pajak itu tuh seperti kayak kalau lo beli sesuatu, biasa lo harus bayar lebih dari yang seharusnya gitu. Kenapa? Karena ada beberapa porsi dari uang itu yang jadi pajak gitu. Yang akan masuk ke dalam pemerintah yang nantinya uangnya pemerintah pakai lagi untuk melakukan proses pembangunan gitu. Nah, itu pajak. Atau terkadang kita beli sesuatu nih, tapi harganya jadi lebih murah karena disubsidi sama pemerintah gitu. Nah, itu berarti pemerintah memang tujuannya mau untuk membantu masyarakatnya dengan cara spending uang gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih, kalau masyarakat luar negeri gimana? Kalau masyarakat luar negeri tugasnya adalah untuk biasanya lebih ke arah aktivitas ekspor sama impor gitu. Ekspor itu apa? Impor itu apa? Ekspor itu adalah kondisi ketika kita menjual barang ke luar negeri. Jadi kita yang melakukan proses produksi, kita jual ke luar negeri. Kalau impor, kita yang beli barang dari luar negeri gitu. Nah, barangnya ini bisa barang output, bisa barang input ya. Nanti kita akan lihat juga di Silvavo diagram kayak gimana gitu. Oke. Nah, terakhir yang perlu kita tahu sebelum kita belajar Silvavo diagram adalah pasarnya ada apa aja sih gitu. Jadi nanti akan ada pasar, di mana pasar itu istilah aja sebenarnya. Di mana pasar itu tuh tempat bertemunya jual dan beli. Nah, karena barangnya ada dua, ada output sama input, otomatis pasarnya juga ada dua. Ada pasar output,
dan ada juga pasar input gitu. Oke. Nah, sekarang baru kita akan cek sebenarnya setiap ini tuh kayak gimana sih circle diagramnya gitu. Nah, kita taruh-taruh dulu ya, sebenarnya kita letakin dulu nih si pelaku-pelaku ekonominya. Jadi di sini mungkin gue pasangnya RTK dulu, rumah tangga konsumen. Sampingnya sini gue pasang rumah tangga produsen gitu. Oke. Nah, di sininya government. Gitu. Nah, bawahnya gue pasang masyarakat luar negeri. Nah, mungkin yang harus teman-teman perhatiin di sini bisa aja bentuknya nggak kayak gini ya. Bentuknya bisa bermacam-macam si circle diagram. Yang harus kalian fokus itu adalah nanti anak panahnya tuh dari mana, ngubungin dari mana ke mana sih gitu. Oke. Mungkin gambarnya gini deh, masyarakat luar negerinya jangan gue tulis dulu. Biar kita bisa lihat dulu ya perekonomian yang tertutup kayak gimana. Jadi mungkin di sini gue masukinnya pasar input, di atasnya gue tambahin pasar output gitu. Oke. Nah, bisa aja posisinya diacak-acak ya. Ada mungkin beberapa soal atau materi yang kalian baca inputnya di atas, outputnya di bawah, nah itu bebas gitu. Oke. Nah, sekarang nih kita lihat dulu proses sederhana dulu ya. Jadi anggaplah kita nggak usah mikirin output dulu deh, kita mikirinnya yang input dulu gitu. Kan inputnya tuh sekarang bolanya dari rumah tangga konsumen ya. Mereka yang punya input, mereka yang punya uang, punya tenaga untuk bekerja, atau punya sumber daya alam gitu, atau punya keahlian untuk kewirausahaan gitu. Nah, berbagai input-input yang mereka punya, itu mereka akan masukin ke dalam pasar gitu. Nah, makanya proses yang ini menghubungin RTK ke pasar input. Nah, ini mungkin biar enak gue pasangin label supply input ya gitu. Jadi dia yang mensupply, dia yang memberikan input gitu. Nah, di mana nanti uh, supply ini itu akan dibeli oleh rumah tangga produsen. Sehingga anak panahnya diterusin nih ke rumah tangga produsen gitu. Oke. Berarti ini demand input ya. Demand input gitu karena dia yang meminta inputnya gitu. Jadi diberikan rumah tangga konsumen, diambil rumah tangga produsen gitu. Nah, tapi produsen nggak mungkin dong dapat inputnya cuma-cuma gitu. Berarti mereka harus ngasih nih yang namanya imbal jasa. Jadi mereka harus ngeluarin uang. Ini kita taruh dulu imbal jasa ya. Gue tulis namanya imbal jasa gitu. Imbal jasa. Nah, imbal jasa ini yang nanti didapatin oleh si rumah tangga konsumen gitu. Jadi ini akan jadi pendapatan bagi si rumah tangga konsumen gitu karena dia udah siap ngasih inputnya gitu. Oke. Nah, imbal jasa ini sebenarnya ada apa-apa aja sih gitu. Nah, kita tinggal cek aja sebenarnya setiap input ini tuh imbal jasanya apa sih gitu. Kalau tenaga kerja, nah tenaga kerja kan udah pasti ya sebenarnya ketika kita bekerja pasti kita akan diupah gitu, kita akan diberikan gaji. Nah, bisa jadi wage atau salary gitu, gaji atau upah gitu. Nah, kalau modal gitu. Nah, biasa kalau modal kan berarti kita berinvestasi di suatu bisnis. Nah, hasilnya apa? Hasilnya berarti tingkat pengembalian, return gitu atau biasa kita sebutnya bahasa kerennya interest gitu, tingkat bunga gitu. Oke. Ada juga sumber daya alam gitu. Kalau sumber daya alam biasanya sifatnya kayak lahan gitu, kayak tanah. Nah, itu kan berarti nggak bisa ya sebenarnya dibeli dengan secara langsung, otomatis harus disewa. Nah, kalau tanah disewa gitu ya, berarti imbal jasanya kita sebutnya sewa gitu, atau bahasa Inggrisnya rent gitu. Oke. Nah, kalau kewirausahaan itu imbal jasanya keuntungan gitu, keuntungan yang didapatin oleh si entrepreneur itu gitu, atau biasa kita sebutnya profit. Nah, biasanya gue simbolinnya dia ini W, ini I, ini R, ini P gitu kayak lambang yang P buat ngitung lingkaran gitu-gitu gitu. Oke. Jadi jelas ya, imbal jasa ini sekarang ya W, I, R, P gitu. Oke. Jadi pendapatan rumah tangga konsumen ya W, I, R, P ini gitu. Oke. Nah, ini berarti udah aman nih. Rumah tangga konsumen udah dapat uangnya,
rumah tangga produsen udah dapat inputnya gitu. Nah, otomatis si rumah tangga produsen ini akan melakukan produksi gitu dari input tadi gitu. Nah, otomatis ketika dia udah berhasil melakukan proses produksi, dia udah dapat nih outputnya gitu, udah ada output di sini. Nah, kalau udah ada output, ya berarti sekarang dia tinggal jual nih ke pasar gitu, ya kan? Nah, makanya dia akan jual nih, dia akan supply lagi nih barangnya. Masukin ke pasar output, dijual gitu. Nah, ini supply output gitu. Oke. Nah, kalau udah berarti barang ini kan nanti akan dikonsumsi ya sama si rumah tangga konsumen. Maka yang beli pasti dari rumah tangga konsumen gitu, ya kan? Makanya di sini gue tulisnya demand output gitu. Oke. Nah, tapi kan sebenarnya si rumah tangga konsumen ini nggak akan dapat ya sebenarnya barang ini dengan cuma-cuma. Mereka harus bayar gitu. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai pendapatan rumah tangga konsumen yang tadi udah dapetin di bawah gitu. Nah, otomatis ngasih nih uangnya gitu. Uangnya ke rumah tangga produsen gitu. Ini adalah spending jadinya. Oke. Spending dari si rumah tangga konsumen gitu. Oke. Nah, ini sampai sejauh ini kita udah bahas si perekonomian dua sektor, di mana yang berinteraksi itu cuman rumah tangga konsumen sama rumah tangga produsen. Nah, apa yang terjadi sih sebenarnya kalau seandainya ternyata sekarang kita mau ngelibatin si pemerintah ini gitu. Nah, ketika pemerintah muncul, biasanya mereka akan melakukan regulasi terhadap aktivitas ini gitu. Nah, selain itu, mereka juga akan memberikan pajak ataupun subsidi. Nah, kadang pemerintah itu ngambil pajak nih dari rumah tangga konsumen. Jadi ada aliran uang dari rumah tangga konsumen ke pemerintah. Nah, ini biasanya kita sebutnya kayak pajak penghasilan gitu. Jadi kan orang udah kerja, udah dapat wage sama salary-nya, tapi dapat pajak gitu, pajak penghasilan. Nah, itu disetor ke pemerintah. Atau bisa jadi pemerintah juga ngambil pajak nih dari rumah tangga produsen gitu. Yaitu pajak produksi gitu atau pajak badan usaha. Jadi semakin banyak proses produksinya, biasanya uang yang dibayarkan ke pemerintahnya juga makin banyak gitu. Nah, tapi di sisi lain pemerintah juga kadang ngasih yang namanya subsidi gitu. Kalau subsidi ke rumah tangga konsumen itu biasanya dibilangnya kayak transfer payment gitu. Jadi memang subsidinya seperti kayak program keluarga harapan gitu dan sebagainya. Atau bisa juga pemerintah ngasih subsidi ini untuk proses produksi di rumah tangga produsen gitu. Oke. Nah, tapi nanti jangan kaget, ada juga kondisi di mana pemerintahnya juga ternyata ada anak panahnya nih ke arah pasar output, pasar input gitu. Karena pemerintah pun juga kadang kala kan sebenarnya butuh karyawan ya. Otomatis mereka akan belanja juga dong dari pasar input gitu. Nah, di mana juga nanti uangnya akan di-store juga gitu. Atau kadang nih pemerintah juga butuh nih untuk alat-alat atau bukan alat, sorry, kayak output-output yang udah dihasilin oleh rumah tangga produsen gitu untuk digunakan operasional pemerintah. Nah, itu bisa juga nih beli dari pasar output gitu. Jadi sebenarnya ya saling terkait lah semuanya gitu. Oke. Nah, sejauh ini berarti kita udah sampai di 3 sektor. Sekarang baru kita masuk ke 4 sektor gitu. Kalau 4 sektor gimana? Sekarang kita ngelibatin yang namanya masyarakat luar negeri gitu. Ada proses ekspor sama impor. Nah, tapi kan ekspornya tidak terbatas di output, tidak terbatas di input, bisa jadi keduanya gitu, ya kan. Nah, otomatis kalau seandainya ini mereka mau ekspor eh, ekspor sorry dari perekonomian kita mau mengekspor input gitu ke masyarakat luar negeri, ya berarti ambilnya dari rumah tangga konsumen. Jadi ada beberapa mungkin eh, tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri gitu. Nah, ini bisa jadi ekspor input nih gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya ketika kita bekerja di masyarakat luar negeri, pasti dari masyarakat luar negerinya juga akan bayar kita dong gitu. Makanya ada nih arah baliknya juga gitu. Ini adalah imbal jasa dari ekspor input gitu. Oke, pasti aman ya gitu.
Atau kadang rumah tangga produsen gitu, dia mau untuk mengimpor juga nih eh, inputnya gitu. Jadi nggak ambil input dari Indonesia, nggak dari perekonomian gitu, tapi dari masyarakat luar negeri. Nah, berarti tenaga kerja asing itu masuk ke rumah tangga produsen. Sebagai gantinya, rumah tangga produsen ngasih pembayaran ke masyarakat luar negeri gitu. Jadi ini adalah imbal jasa untuk impor input gitu. Oke. Sedangkan kalau atasnya berarti ini adalah impor input. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga masyarakat luar negeri ini tuh sebenarnya bukan ekspor atau impor input, tapi bisa jadi juga ekspor atau impor output gitu. Nah, itu berarti ada juga nih bisa jadi arah di mana masyarakat luar negeri itu ke rumah tangga konsumen, tapi ini lebih ke arah impor output gitu. Jadi si rumah tangga konsumen itu mereka nggak menggunakan barang-barang dalam negeri, tapi mereka pakainya barang-barang luar negeri. Otomatis si rumah tangga konsumen ini harus bayar lagi nih sebenarnya ke masyarakat luar negeri. Itu ini payment. Nah, gitu juga dengan rumah tangga produsen. Bisa jadi mereka melakukan proses produksi, barangnya nggak dijual di masyarakat dalam negeri, tapi dijualnya ke luar negeri. Gitu. Jadi ini adalah ekspor output gitu. Nah, otomatis masyarakat luar negerinya harus bayar gitu ke rumah tangga produsen gitu. Nah, ini payment untuk ekspornya output gitu. Oke. Sekilas kelihatan kompleks ya sebenarnya yang Circle diagram ini, tapi trust me sebenarnya ketika kalian udah belajar ini berkali-kali sebenarnya nanti akan terbiasalah gitu untuk melihat si diagram ini. So I think itu aja sebenarnya di video kali ini. Sorry kalau masih ada kurangnya, masih video pertama soalnya. Nanti semoga kedepannya semakin ada lagi video-video yang lain. Oke, see you.